3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan menerangkan untuk pemasangan infus mulai dari pertama pengenalan alat ya. Di sini ada beberapa alat yang perlu dipersiapkan dalam pemasangan infus. Yang pertama adalah bak instrumen, isinya handscoon satu pasang, kemudian ada kasa ya, kasa steril. Kemudian ada tourniquet ya, kemudian ada hipafik yang kita siapkan. Hifafiknya cukup digunting seperti ini, panjang. Kemudian ini ada Tegaderm film sebagai pengganti plester nanti untuk merekatkan selang infusnya. Kemudian ada gunting plester, aboket ya, aboket nanti yang kita gunakan yang sesuai dengan ukuran orang dewasa ya, sesuai dengan yang sudah disampaikan di pembahasan tadi. Kemudian ada selang infusnya. Ini untuk yang selang infus ya, bisa dilihat pada tabung reservoirnya. Kemudian ini yang kedua adalah untuk yang transfusi set. Jadi ada perbedaan antara di tabung reservoirnya ya. Yang sebelah kiri ini adalah yang transfusi set, kalau ini untuk yang pemasangan infus. Kemudian yang selanjutnya adalah ada kapas alkohol di dalam kom. Kemudian ada bengkok ya, bengkok untuk tempat sampah sementara. Kemudian alkohol kita siapkan di botol spray. Kemudian ada korentang, sama ada cairan infusnya yang kita gunakan di sini adalah RL atau ringer laktat. Kemudian di bawah ada alat pelindungan diri yaitu celemek, handuk cuci tangan, sama ada perlak alas. Kemudian ada larutan klorin, safety box ya. Kemudian ada ember untuk tempat pakaian kotor, sama 2 tempat sampah yaitu untuk yang infeksius dan non infeksius. Yaitu kita langsung ke prosedurnya. Yang pertama yaitu inform consent ya. Saya mulai ya. Assalamualaikum Ibu. Baik, Assalamualaikum Ibu. Dengan Ibu siapa Bu? Ibu Wahyu ya. Umurnya berapa Bu? 30 tahun. Oke, alamatnya Pekalongan ya Bu ya. Oke, saya ulangi Bu ya. Dengan Ibu Wahyu, alamatnya Pekalongan, kemudian usianya 30 tahun. Perkenalkan Ibu, saya Budalia, saya bidan yang bertugas di ruangan ini. Pada siang hari ini saya akan melakukan pemasangan infus nanti di lengan Ibu yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi Ibu yaitu lewat selang infus tadi. Nanti prosedurnya saya akan seperti disuntik Bu ya, mungkin akan sedikit sakit, Ibu bisa menahannya sebentar ya. Nanti kalau misalkan Ibu merasa sakit bisa ditahan sebentar, kemudian akan saya gantungkan tabungnya nanti di sini Bu ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan dulu Ibu? Baik, kalau nggak ada pertanyaan, Ibu setuju untuk melakukan tindakan ini? Ibu sudah siap? Kalau Ibu sudah siap, saya permisi untuk mencuci tangan dan menyiapkan alat dulu Bu ya. Oke, selanjutnya kita menutup tirai. Kemudian membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita pakai celemek. Dia memakai masker. Selanjutnya kita cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita menyiapkan plester. Kita pakai hipafik. Ini yang saya siapkan adalah hipafik. Kemudian ini adalah Tegaderm
filmnya ya. Kemudian kita menyiapkan selang infusnya. Nah, ini kita siapkan selang infus, kita pasang di botol infusnya. Kita siapkan ini, ditusukkan ke tempatnya. Jangan lupa ini diklem dulu ya. Kita dikasih jarak antara tabung reservoir dengan ininya sekitar 5 cm. Nah, kita gantungkan di selang infus, di standar infus ya. Ini botol infusnya kita gantungkan. Kemudian kita buang udara yang ada di selang infus ke dalam bengkok ya. Sebelum itu ini jangan lupa diisi dulu tabung reservoirnya kurang lebih sampai batas yang ada di tabung reservoir atau setengah dari tabung reservoirnya dengan cara dipencet seperti ini ya, maka airnya atau infusnya akan keluar. Oke. Kalau misalkan kok kelebihan seperti ini, bisa ini diambil lagi, kemudian kita balik seperti ini, kemudian kita tekan ke bawah, dibalikan ke botol infusnya. Oke. Ini sampai setengah sudah cukup. Kalau sudah, ini jaraknya kurang lebih 5-10 cm dari tabung reservoir klemnya. Kemudian kita alirkan ya, alirkan cairan infusnya supaya tidak ada udara di selang infusnya. Ya, kalau sudah, kemudian kita tutup kembali. Ya, untuk yang membuka ini tabung selang infusnya ya, ini kita buka pada bagian labelnya ya, di tempat membukanya. Jadi sini kita buka. Nah, dan kita ambil. Kita buang di tempat sampah plastiknya. Kemudian kita pindahkan klemnya kurang lebih 5-10 dari tabung reservoir. Kemudian ini klemnya, apabila ini berada di atas, kita turunkan ke bawah dulu ya. Setelah itu kita sambungkan ke botol infus ya, pelapot infus. Kita gantungkan. Setelah kita gantungkan, kita isi tabung reservoirnya dengan cairan infus kurang lebih setengahnya. Udah. Kalau sudah, kita buang udara yang ada di dalam selang ya, dengan cara dibuka klemnya sampai full atau di los. Ya, kalau sudah mengalir lancar seperti ini, berarti sudah tidak ada udara. Kita klem kembali. Kemudian kita tutup dulu ininya ya. Ya. Setelah kita tutup, kita letakkan ke pasien, kita siapkan pasiennya ya. Kita pilih venanya. Ibu, ini saya mulai akan melakukan pemasangan infus Bu ya. Ini saya pasang perla alas dulu. Kemudian kita dekatkan bengkok. Untuk pemilihan vena yang adalah vena yang besar, kemudian yang lurus ya, yang tidak ada cabangnya, pastikan lurus kurang lebih sekitar 5 cm ya, dan tidak bercabang.
cabang ya, biasanya di tangan, kecuali kalau misalkan usahakan yang digunakan adalah tangan kiri terlebih dahulu supaya untuk memudahkan pada saat melakukan aktivitas. Kecuali apabila di tangan kiri tidak ada, bisa memilih vena yang lain di sebelah kanan atau mungkin di anggota tubuh yang lain ya. Setelah itu kita siapkan avokat ya. Avokatnya kita buka. Ya, taruh di bak instrumen. Nah, sudah kita pasang tourniquet. Isi Bu ya, untuk memasang tourniquet kurang lebih 3-5 cm di atas vena yang akan kita tusuk. Misal kita akan menusuk di vena yang sebelah sini, berarti kita pasang kurang lebih 5 cm dari sini, 3-5 cm. Ya, kita kendorkan dulu, jangan langsung dikencangkan. Ya. Ya. Kalau sudah, kita pasang pakai handscoon. Sebelum memakai handscoon ya, sebelum ditusukkan, nanti posisi tangan pasien yaitu jarinya menggenggam seperti ini. Jadi ibu jari berada di bagian dalam, kemudian dikepal menggunakan 4 jari. Ibu tangannya dikepal seperti ini Bu ya, digenggam. Ini ibu jarinya, kemudian ini digenggam ya. Kemudian kita pakai itu alkoholnya. Kita bersihkan dulu pada daerah secara melingkar atau 1 kali usap ya. Kemudian tourniquet dikencangkan pakai tangan yang non dominan. Kalau sudah kencang, kita pakai tangan yang sarung tangan satunya. Nah, tadi setelah pasien menggenggam tangan ya, caranya tangan kita yang kiri yaitu menarik vena ke bawah ya, dengan posisi sudut avokat adalah 30 derajat, kemudian lubang jarum menghadap ke atas ya. Kita tarik seperti ini, kemudian tusuk. Kalau sudah ada darah ya, kita tarik madrin sedikit, ini namanya madrin. Nah, setelah tampak darah keluar, kemudian tarik madrin ya, ini madrinnya ditarik, kemudian kita dorong sampai semuanya selesai. Jangan lupa avokatnya suruh lepas, ibu genggamannya dilepas Bu ya. Kemudian ini kita sambungkan. Ini bisa kita pegang dulu di sini ya, supaya darahnya tidak keluar. Kemudian jarum kita buang ya. Udah, kita sambungkan. Kemudian ini kita los dulu sebelum kita atur tetesannya. Kita kencangkan penghubungnya, kemudian kita fiksasi, dibuat seperti kupu-kupu. Ini sudah lepas.
bisa pakai sini bawah, bagian bawah ya. Kemudian kita buat seperti kupu-kupu, satu ke sebelah sini, kemudian satunya sebelah sini lagi. Nah, kalau sudah, ini bisa kita letakkan kasa kecil di sini ya. Kemudian kita tutup menggunakan Tegaderm film. Cara menutupnya ini bisa ditaruh di jari supaya tidak mudah lepas. Nah, ini ada pembukanya ya, di bagian pembukanya kita buka. Kita ambil bagian dalamnya. Kemudian ini dibuka. Nah, ini yang bagian transparan adalah tempat untuk mengepaskan ini plester supaya terlihat apabila ada darah yang keluar. Jadi untuk mengontrol atau mengecek, kita pasang pas di tengah ya. Baru kalau sudah dipasang seperti ini, kita lepas ininya. Nah, ini adalah plester yang anti air atau yang tahan air. Jadi apabila pasien mau ke kamar mandi, mau BAK, bisa ininya bisa dibasahi. Nah, ini untuk yang ini nanti bisa ditambahkan plester satu lagi. Kalau nggak ada ini juga bisa menggunakan plester. Oke, tadi untuk pemasangan Tegaderm, kalau misalkan Tegaderm tidak ada, bisa begitu kasa, kemudian bisa langsung ditutup pakai Hipavik atau plester yang tersedia. Oke, kalau sudah selesai, ini kita rapikan dulu, kita atur tetesannya ya, kita atur tetesan infus. Caranya dengan mengepaskan menggunakan ini ya, detik jam, dihitung 1 menit penuh. Jadi misalkan permintaannya adalah 12 tetes per menit, jadi begitu 1 menit harus tepat cairan infusnya menetes adalah 12 kali ya, 12 tetes seperti itu. Kemudian setelah tetesannya sudah, kita merapikan pasien ya, penaknya kita ambil, kemudian kita taruh di tempat yang kotor. Kemudian jangan lupa pastikan kenyamanan pasien. Ibu, ini sudah selesai, saya rapikan alat dulu Bu ya, sama cuci tangan. Ini kita buang, untuk yang advokat kita buang di safety box. Yang ini kita buang di sampah infeksius dan non infeksius. Kering ya. Kemudian kita rendam di larutan klorin. Kita lepas handphone, dicelupkan dulu ya, bolak-balik. Kemudian yang terakhir adalah cuci tangan.
kotor ke dalam tempat pakaian kotor. Kemudian selanjutnya adalah kita lakukan evaluasi ke pasien. Ibu, ini infusnya sudah terpasang ya Bu ya di tangan Ibu. Gimana Bu, rasanya sakit? Kayak agak sedikit sakit Bu ya. Nanti selanjutnya apabila akan diberikan obat, nanti lewat selang infus ini Bu ya. Dan ini juga membantu Ibu supaya Ibu tidak kekurangan cairan. Baik Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu? Kalau nggak ada, saya permisi. Terima kasih atas kerjasamanya Bu ya. Bisa hubungi kami di ruang jaga kalau misalkan Ibu butuh sesuatu. Oke Ibu, saya akhiri Bu. Assalamualaikum.